Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba membuat video tutorial untuk materi sesi 9 ya. Oke, jadi di sesi 9 ini kita akan membahas mengenai fungsi lookup data ya, menggunakan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, match, index ya. Jadi saya akan coba membahas apa sih perbedaan antara VLOOKUP, HLOOKUP, match, index. Mungkin untuk VLOOKUP dan HLOOKUP Anda sudah pernah belajar sebelumnya gitu ya. Dan mungkin juga Anda sudah tahu cara menggunakannya untuk fungsi tersebut. Cuman untuk yang match index ini mungkin ini hal yang baru ya. Nah, saya akan coba bahas karena ini ada hubungannya, match and index ini ada hubungannya dengan VLOOKUP dan HLOOKUP itu sendiri gitu ya. Nah, untuk file Excel-nya nanti Anda bisa download di e-learning ya. Saya akan coba berikan juga file latihannya. Maksudnya jadi nanti Anda bisa langsung cobain sendiri ya. Apa yang saya akan tunjukkan, saya akan demokan di video ini. Anda bisa nanti langsung Anda coba sendiri sehingga Anda jadi lebih paham gitu ya bagaimana menggunakan fungsi-fungsi tersebut gitu ya. Kemudian di sesi 9 ini saya akan tidak rasanya saya tidak akan memberi tugas terlebih dahulu karena kemarin kita baru UTS, saya masih mengkoreksi UTS-nya ya. Mudah-mudahan di sesi depan saya mulai memberikan tugas kembali gitu ya. Oke, untuk filenya nanti bisa dibuka ya. Jadi di sini ada beberapa sheet ya. Jadi yang pertama adalah ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, ada index match ya. Nah, yang seperti kita lihat di sini ya, ini saya coba hapus dulu ya. Nah, misalnya seperti Anda lihat di sini, jadi seperti kita ketahui bahwa HLOOKUP, VLOOKUP fungsinya adalah mengambil data berdasarkan sumber data yang lain gitu ya. Jadi misalkan di sini ada data nomor pemesanan, nama customer, domisili. Kemudian data sumbernya adalah di sini ada nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, dan domisili. Nah, misalkan dari sini nomor pemesanan ini sebagai kuncinya gitu ya. Nah, VLOOKUP itu sendiri adalah kalau di pengertiannya adalah vertical lookup. Jadi tabel yang diakses atau tabel yang sebagai sumbernya atau array-nya gitu ya, dia harus dibaca secara vertikal dari atas ke bawah gitu ya. Karena kalau nanti untuk yang dari kiri ke kanan itu nanti masuknya ke yang HLOOKUP seperti table seperti ini. Nah, jadi yang Anda harus perhatikan dalam VLOOKUP dan HLOOKUP sebenarnya adalah di nilai kuncinya. Kemudian yang kedua adalah sumber datanya dari mana gitu ya, dari tabel mana gitu ya. Yang ketiga, kolom keberapa yang kita ambil. Nah, sebagai contoh, misalkan kita mau ngambil nama customer. Nilai kuncinya adalah nomor pemesanan. Maka kita tinggal ambil nanti nama customer ini sebagai kolom kedua gitu ya. Dari ini 1, ini 2 gitu ya. Kemudian nanti ketika kita ambil domisili, berarti ini akan masuk sebagai kolom ketiga, kolom keempat. Kita bisa hitung dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebagai contoh saya akan coba praktekkan. Kita bisa gunakan VLOOKUP. Ini sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini akan kita lihat ya bahwa yang pertama adalah lookup value-nya. Lookup value ini adalah berarti nilai kuncinya. Kita ambil dari nomor pemesanan ini sebagai nilai kunci gitu ya. Kemudian yang kedua adalah table array. Table array bisa kita ambil dari sini, ini sumber datanya. Nah, karena table array ini belum saya namain sebagai nama tabel, maka sebaiknya kita harus mengabsolutkan terlebih dahulu menggunakan simbol dolar, kecuali kalau kita sudah memberikan si tabel sumber ini sebagai nama tabel di sini di tembok di sini gitu ya. Karena belum, berarti ini saya coba absolutkan terlebih dahulu ya menggunakan simbol dolar. Kemudian saya titik berikutnya adalah koma. Nah, di sini diminta adalah call index 6. Nah, berarti maksudnya adalah kolom keberapa yang kita mau ambil datanya. Nah, yang kita mau ambil adalah nama customer. Berarti kita tinggal hitung 1, 2 kan gitu. Tinggal masukkan 2. Yang terakhir adalah di sini ada rank lookup. Nah, rank lookup ini ada dua pilihan. Ada true, ada false. Nah, kalau true berarti ketika nanti datanya teracak, maksudnya teracak itu dalam artian kalau kita perhatikan di sini kan datanya berurut ya. Tapi kalau misalkan nanti datanya ini tidak berurut atau tidak tersorting gitu ya, maka kalau kita menggunakan true, maka ini tidak akan ditemukan data yang kita mau karena datanya berantakan lah gitu ya, tidak tidak terurut dengan baik.
Nah, beda kalau kita menggunakan false. Nah, kalau false maka semua kunci mau dia datanya berurutan atau tidak berurutan, maka yang akan dilakukan adalah dicocokkan. Karena di sini pengertiannya adalah exact match, maka akan dicocokkan antara nilai kunci dengan nilai yang ada di dalam sini, di dalam data sumbernya. Ya, jadi kita biasakan kalau misalkan kita nggak tahu, ya anggaplah misalkan data yang kita punya adalah data yang berantakan, kita bisa menambahkan false gitu ya di belakangnya. Nah, ini tinggal kita kurung, terus enter, nanti akan muncul seperti ini nih Fiona. Kita bisa cek di sini betul sudah Fiona. Nah, misalkan kalau misalkan di sini kita acak nih ya, kita rubah urutannya, nah nanti akan berpengaruh juga. Kalau misalkan kita menggunakan false maka tetap akan muncul, nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita menggunakan true maka bisa jadi nanti di sini tidak akan muncul ya, akan muncul error atau NA biasanya seperti itu. Nah, kalau di sini sudah dikunci, ini tinggal cukup diklik 2 kali, nanti akan secara otomatis muncul karena di sini sudah dikunci, tabelnya tidak akan bergeser, sehingga nanti akan muncul data nama customer berdasarkan data sumber tersebut. Nah, untuk domisili langkahnya sama ya, kita menggunakan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya sama, nomor pemesanan gitu ya. Table array-nya kita ambil juga dari sini ya. Ini juga sama, kita kunci dulu ya pakai F4. Kemudian call index namanya adalah keempat ya. Tentu belakangnya biar nanti datanya dicek secara purchase, maka kita gunakan false ya. Nah, seperti ini sehingga akan muncul di sini Fiona, kemudian domisilinya Palembang. Ini kita tinggal klik 2 kali dan muncul seperti ini. Nah, kita akan coba kalau misalkan data sumbernya kita acak misalkan gitu ya. Ini misalkan saya masukkan 2, ini 1, ini misalkan berapa nih, 1, terus ini 5. Inilah saya coba seperti ini aja dulu ya. Ini jadi 3, yang ini jadi 4 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya coba di sini hilangkan false-nya, gunakan true. Oke, masih betul. Nah, kita cek betul ada Budi. Nah, lihat. Di sini Budi itu 101. Di sini tapi munculnya di 102 ya. Sedangkan seharusnya 102 adalah Andi ya. Nah, di sini yang berikutnya 104 Eko. Padahal di sini 104 Eko, 105 adalah Clara. Nah, tapi di sini nggak muncul. Tapi ketika kita rubah ini jadi false, terus ini saya tarik lagi, maka semuanya data akan sesuai. 106 Fioni betul, 102 betul Andi, 104 betul Eko, 105 betul Clara ya. Ini 1010 itu betul Junaid. Nah, jadi data yang kita ambil benar ya, karena kita menggunakan rank lookup yang exact match. Jadi exact match ini ketika nanti data sumbernya tidak berurut, itu tidak berpengaruh pada data yang diambilnya, karena nanti akan dicocokkan sama purchase antara nilai kunci di dalam tabel yang dituju dengan data sumbernya. Sehingga lebih baik ketika Anda menggunakan VLOOKUP, menggunakan call indexnya adalah false, sehingga nanti ketika datanya banyak terus tidak beraturan, ketika Anda membuat rumus VLOOKUP Anda nggak akan salah nanti data yang diambilnya. Nah, kalau misalkan Anda kosongkan, misalkan seperti ini gitu ya, dikosongkan seperti ini dianggapnya adalah true. Karena defaultnya adalah true. Ya, ini pilihan pertamanya adalah true, sehingga ketika Anda kosongkan seperti ini sama dengan true. Tapi ketika Anda klik dan pilih false, nah ini berarti Anda sudah merubah ya ketentuannya menjadi false. Nah, itu untuk yang VLOOKUP. Dan hal ini berlaku juga untuk yang HLOOKUP. Jadi HLOOKUP ini ketika nanti datanya ini juga tidak berurutan, Anda tinggal menggunakan false di belakangnya. Tapi kalau misalkan nanti Anda kosongkan, berarti itu asumsinya nanti
adalah true. Misalnya seperti ini, lookup, terus kuncinya sama ya, nomor pemesanan, koma, rank table-nya adalah ini, kita ambil ya. Ini saya kunci dulu pakai F4. Nah, ketika klik ini, nah misalnya nama ini ada di baris kedua ya, kedua sama. Nah, ketika ini dikurungkan, sorry, saya ngetiknya di sini ya, harusnya kok ada di sini ini. Sorry, kurang saya isikan dulu di sini ya. Sama dengan lookup, nilai kunci, data sumber, table array-nya, F4, F4, koma 2, koma true misalkan ya, atau saya kosongkan saja karena ini defaultnya adalah true kan tadi saya bilang ya. Nah, kalau misalkan datanya sudah berurut seperti ini betul ya, kita tarik betul, lihat ya, Fiona 006, Budi 102, Dewi 104. Kita coba ini saya acak seperti tadi ya, karena saya tadi bilang bahwa antara VLOOKUP dan HLOOKUP punya ketentuan yang sama, yaitu menggunakan false untuk data yang tidak berurut ya, menggunakan true kalau data yang sudah data kuncinya sudah, data sumbernya sudah berurut. Sehingga kalau di sini saya rubah 102, 101, 105, 104, 3, 104. Nah, kalau kita lihat ini langsung datanya langsung berantakan. 102 di sini Budi. Padahal di sini adalah 101 ya. Kemudian di sini 104 adalah Eko. Betul. Tapi 105-nya juga namanya juga Eko. Padahal di sini harusnya 105 adalah Clara. Tapi kalau kita tambahkan di sini belakangnya dengan false seperti ini. Nah, ketika ini saya tarik lagi, ini akan berubah, terus datanya akan kembali benar. 102 adalah Andi, betul. 104 adalah Eko, betul. 105 adalah Clara. 110 adalah Junet. 103 adalah Dewi ya. Jadi tidak akan berantakan ya, tidak akan salah pengambilan datanya. Untuk domisilinya pun sama. Jadi kita harus menggunakan false juga di call index rank-nya. Ini lookup. Kemudian kita ambil nilai kuncinya, table array-nya saya ambil dari sini, kemudian saya kunci lagi pakai F4, ini koma, misalkan domisilinya tadi keempat, kalau 4, nah ini saya kurungkan langsung seperti ini, berarti true kan. Kita cek dulu, 106 betul Palembang, tapi kalau ini saya tarik, kita cek Andi di Jakarta, betul Andi di Jakarta, Andi harusnya di Bandung. Eko betul di Jakarta, Eko harusnya betul Jakarta. Clara Jakarta, Clara harusnya Palembang. Nah, tapi kalau ini saya tambahkan dengan false lagi, nah ini akan berubah datanya ya. Nah, lihat Andi Bandung betul ya. Kemudian Eko Jakarta sudah betul, Clara Palembang betul, Junet Bandung betul ya, seperti ini. Nah, itu untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP ini berfungsi jika posisi dari nilai kunci pada tabel sumber ada di paling atas atau di paling kiri seperti ini ya. Nah, tidak akan berfungsi jika kondisinya seperti ini. Nah, makanya kita akan menggunakan rumus yang berbeda, yaitu menggunakan rumus indeks dan match ya. Nah, indeksnya adalah kalau misalkan kita rubah nih, ini posisi tabelnya jadi dirubah, jadi nomor pesanan ada di kolom keempat. Nah, HLOOKUP dan VLOOKUP hanya berlaku jika kunci ini ada di posisi paling kiri atau paling atas. Nah, seperti ini ya. Ini kan posisi nomor pesanan ada di posisi kiri, sehingga kalau kita menggunakan VLOOKUP ini muncul gitu ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini nggak bisa kita gunakan VLOOKUP. Kita coba ya, VLOOKUP. Kita ambil dari sini, kata nilai kuncinya dulu ya, nomor pemesanan,
kemudian tabel array-nya adalah ini ya. Kemudian ini saya kunci seperti tadi. Kemudian saya ambil indeksnya adalah indeks ke-1, berarti ini nama customer. Saya isikan false. Ketika saya kurung, hasilnya adalah N. Ya. Nah, berarti kesimpulannya VLOOKUP ini atau HLOOKUP itu sendiri ya hanya berlaku jika nilai kunci ada di posisi paling kiri atau di posisi paling atas seperti ini ya. Nah, sebagai contoh misalkan kalau ini saya rubah gitu ya. Ini saya rubah, ini saya kopikan kembali ke bawahnya. Kemudian ini saya rubah ya, nomor pemesannya ini saya cut. Saya taruh di bawah. Kemudian ini sumber datanya saya ganti ya. Ini kan tadinya dari tabel yang atas saya rubah ke sini. Ya, ini saya kunci juga menggunakan F4. Ketika saya enter, ini langsung enter. Itu berarti kan kesimpulannya HLOOKUP dan VLOOKUP akan berfungsi jika nilai kunci pada data sumber di posisi paling atas atau untuk VLOOKUP di posisi paling kiri. Dan itu tidak akan berlaku jika posisinya dirubah ya. Contoh misalkan kalau dia di posisinya paling akhir atau mungkin di tengah atau mungkin saja ada di tengah atau di ketiga atau di posisi manapun lah, tidak di pertama, tidak di paling atas atau tidak di paling kiri. Nah, mungkin saja nanti di pekerjaan Anda akan ketemu data yang seperti itu, di mana nanti si nilai kuncinya nggak muncul di paling kiri. Dan kalau misalkan Anda harus pindahkan, cukup cukup membutuhkan waktu karena misalkan datanya sangat banyak gitu ya. Bahkan khawatirnya ketika Anda nanti copy ini datanya pindahkan ke kolom paling pertama, mungkin ada data yang tidak sesuai atau dan sebagainya gitu ya. Nah, jika khawatir seperti itu, maka tidak perlu khawatir, kita bisa menggunakan rumus yang lain. Selain HLOOKUP maupun VLOOKUP itu menggunakan index and match. Nah, indeks sendiri seperti apa? Nah, indeks ini adalah mencari nilai dalam sebuah array, karena asumsinya si tabel ini dianggap sebagai tabel array. Contoh misalkan, saya mau mengambil nilai 106, berarti kan hasilnya adalah Fiona kan ini di sini ya. Nah, kalau menggunakan indeks maka caranya seperti ini. Indeks, nah di sini ada array. Array-nya mana? Array-nya adalah tentu data ini ya. Ini adalah array-nya, kita ambil sebagai array. Kemudian koma. Nah, row-nya kita hitung ya. Ini saya pakai indeks. Ini ya, array-nya kita ambil, ini datanya, kemudian row 6-nya kita hitung. Berarti kalau kita mengambil Fiona, kita hitung dulu. Di sini tinggal 1 2 3 4 5 6 7. Berarti di sini row-nya row ke-7. Kemudian kolomnya adalah kolom ke-1 ya. Karena ini kan ada di kolom pertama. Kita kurung. Nah, muncul gitu ya. Tapi hal ini tidak bisa dilakukan kalau datanya banyak. Anda bisa bayangkan harus satu persatu kan. Misalkan ngambil Andi, misalkan indeks lagi gitu ya. Kemudian array-nya masih sama, misalkan kita ambil dari sini gitu ya. Nah, ininya misalkan sama, kita kunci gitu ya. Kita kunci pakai F4. Kemudian misalnya ngambil Andi, berarti kolom ke row kedua, kolom ke-1. Nah, ini nggak bisa ditarik nih ya. Ketika ini tarik Andi semua ya, karena ini nggak berubah kan, karena yang dicari adalah di kolom yang sama, di baris yang sama, di data sumber array yang sama kan gitu. Nah, kalau misalkan array-nya kita nggak kunci misalkan, maka yang terjadi juga error ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ini saya hilangkan kuncinya, yang ini saya drag ke bawah, maka yang terjadi juga error. Dan ini juga nggak betul juga ya. 104 Budi betul, ini Dewi gitu ya. 105 Clara, ini
105 adalah echo, jadi berantakan malah kan gitu ya, karena datanya jadi berubah ya, data array-nya itu berubah tuh ya, sehingga data yang kita ambil pun berubah. Nah, untuk mensiasatinya, karena indeks ini sifatnya statis gitu ya, dan kita ingin fungsinya sama seperti VLOOKUP dan HLOOKUP, namun kondisinya nilai kuncinya tidak berada di kolom pertama atau di kolom paling atas, maka kita bisa siasati seperti ini menggunakan index and match ya. Caranya adalah ini, kita hapus dulu, saya coba hapus dulu. Nah, ini tadi ada index, nah berarti ini kita kunci dulu ya si array-nya. Nah, yang dirubah adalah ini, row name-nya kita ganti dengan match ya. Nah, match-nya di sini ada lookup value lagi. Lookup value-nya adalah sama seperti tadi VLOOKUP ya. Ini kita ambil dari sini lookup value-nya, kemudian koma, lookup array-nya adalah lookup array-nya adalah array ini ya. Ini berarti kan yang ke satu tadi ada di baris ke satu ya, satu. Nah, terus match tipenya adalah 0. Kemudian kita kurung. Nah, ini salah. Ininya berarti salah di lookup array-nya nih. Nah, kalau kita bingung, kita bisa di sini. Oke. Lookup array-nya ini adalah ini ya, kita ambil tabelnya. Lookup array-nya kan ini ya. Ini juga kita kunci ya. Bentar. Lookup array A2, lookup value-nya adalah ini. Sebentar, indeksnya. Oke, kita masih tadi salah di lookup array-nya ya. Nah, berarti lookup array kita coba cek dulu. Lookup array-nya ini adalah ini ya. Is a continuous range of cell contain possible lookup value, an array of value or an reference to an array. Oke. Berarti ininya kita rubah dulu ya. Nah, ini berarti A2 nya sudah betul, lookup value-nya ini nilai kuncinya, kemudian lookup array-nya adalah data yang menjadi nilai array-nya yang akan dicocokkan. Ini berarti ya, data nilai array-nya. Ini juga harus dikunci karena nanti kita akan drag ke bawah. Saya kunci seperti ini. Kemudian ini tetap pakai match type-nya adalah 0. Exact match ya, dengan asumsi tadi ketika nanti datanya berantakan atau acak-acakan tidak terurut, tetap muncul. Dan satunya ini berarti ini yang diambilnya ini ya, karena tadi yang kita ambil kan tetap kolom pertama kan, namanya ada di kolom pertama, tinggal kita enter. Nah, seperti ini muncul ya. Ini tinggal kita tarik, dan ini kita cek ya, 102 Budi betul, 104 Dewi betul, 105 Eko betul ya. Nah, untuk domisili angkanya sama, berarti tinggal menggunakan indeks. Kemudian array-nya adalah ini ya. Kita ambil dulu datanya, ini array-nya. Kita blok dulu, kita kunci dulu seperti tadi. Kemudian row name-nya adalah pakai match. Kemudian lookup value-nya ambil dari kuncinya, nomor pemesanan. Lookup array-nya adalah data pemesanan nomornya ya, di dalam tabel sumbernya. Ini saya kunci juga. Kemudian match type-nya adalah 0 ya. Exact match. Ini kurung dulu, koma,
Nah, kolomnya berarti kolom ke 1, 2, 3. Tutup. Nah, ini ya. Sini nih ketika ditarik juga betul. Nah, ya saya ulangi ya. Nah, jadi indeks dan match ini adalah untuk alternatif ketika nilai kunci yang kita gunakan dalam pengambilan data dari data sumber tidak berada di awal tabel ya, di paling kiri atau di paling atas ya untuk lookup gitu ya. Jadi kalau misalkan lookup bisa nggak? Ya bisa ya. Ini kalau misalkan seperti ini ya. Ini contoh misalkan ini yang lookup nih. Kita bisa gunakan indeks lagi yang seperti tadi ya. Ini sama dengan indeks, langkahnya sama ya, berarti indeks yang pertama adalah array-nya dulu, ini array-nya, kemudian ini kita kunci dulu ya, ini kita kunci, koma ya, row numbernya pakai match ya, kita ganti biar dia fleksibel, kemudian di match-nya lookup value-nya tetap nomor pemesanan, kemudian lookup array-nya adalah kita ambil dari sini, ini juga kita kunci, ini yang sama ya, pakai 0 exact match kurung, kemudian kolomnya kolom berapa? Kolom pertama kan, indeks array-nya oh ini berantakan ya, oh harusnya sudah A2 betul, lookup array-nya betul, kolomnya bukan kolom pertama, berarti kolom nama customer 1. Kenapa referensi ya? Kita coba cek. Ininya dianggap 7. Dia row number, berarti ini dituker ya, bukan, sorry, kalau berarti kalau lookup kita rubah ya, yang matchnya bukan di row-nya ya, tapi di kolomnya ya, berarti ini kita ambilnya namanya baris pertama kan, nah baru di sininya kita match, nah ya, match ininya kuncinya ini, koma, lookup array-nya adalah ini, kita kunci juga ya, ininya juga sama pakai 0. Yes. Eko betul. Fiona ya. Coba kita tarik dulu. Oh, ininya nggak kekunci. Si ininya nggak kekunci nih. Ininya saya salah ngambil, sorry. Kita ulangi. Ininya harusnya ngambilnya dari sini. Ya. F4. Nah, ya. Kita tarik set. Nah, 12 Andi. Betul. 14 Eko. Tuh, ya. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau untuk VLOOKUP yang seperti ini, maka yang jadi match-nya ada di row-nya karena dibaca dari atas ke bawah. Kemudian kolomnya tetap diambil dari kolom yang ini ya. Kalau untuk yang lookup ketika menggunakan index and match ya, ketika kondisinya seperti ini kasusnya, ini tinggal ditukar saja. Berarti yang menjadi match-nya adalah di bagian kolomnya.
karena dibacanya dari kiri ke atas ya. Jadi yang dibacanya row, sehingga nanti yang dihitungnya adalah kolomnya seperti ini. Nah, sehingga jadi ketika nanti kasusnya Anda ketemu datanya banyak, kemudian nilai kuncinya tidak berada di posisi paling atas ataupun di posisi paling kiri gitu, dan Anda harus tidak mau merubah, tidak diperbolehkan merubah data sumbernya sama sekali gitu ya. Untuk mensiasatinya bisa menggunakan index dan match ya. Nah, silakan dicoba. File Excelnya sudah saya upload di e-learning. Anda coba ya, dicoba kasus yang saya demokan di sini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.